Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Kita harus santai melihat orang maksiat, tapi nggak boleh santai. Jadi ini kalau difahami biasa aja, nantinya salah. Orang kemarin aja mahasiswa pada suka apa kata keren man. Oke teman-teman, ada beberapa yang bertanya gimana cara supaya Kang Diki bisa memberikan komennya atau pendapatnya tentang sebuah video. Oke, pertama saya harus sampaikan dulu bahwa tidak semua video yang dikirim bisa saya tanggapi karena ada beberapa yang sensitif ya saya nggak bisa tanggapi. Tapi kalau misalnya sekiranya saya bisa, saya pasti akan tayangkan di YouTube saya ini di Chandra Channel. Terus gimana cara kirim videonya? Saya kebetulan pengguna snack video. Ini snack video saya. Saya memang namanya Diki Chandra, tapi di snack video ini akunnya Diki Bocor Chandra DBC. Nah biasanya kalau biasanya bisa mengirimkan beberapa video ke DM saya. Saya biasanya buka. Kalau memang ada yang bisa ditanggapin saya tanggapin. Kalau sifatnya masih terlalu pribadi nggak terlalu saya tanggapi. Kalau sifatnya sensitif saya bisa tidak ditanggapi juga. Itu kurang lebih. Nah sekarang ada beberapa video yang coba saya tanggapi. Ini pertama kali juga ada video tentang saya kebetulan termasuk yang saya suka ya sama beberapa tausiahnya Gus Baha. Ini ada yang disampaikan oleh Gus Baha dan seorang ustadz. Nah, nanti Ustadz Felix, ya, Ustadz Felix kalau salah. Ya. Ini videonya. Gus Baha itu pernah bilang gini, ini harus difahami dengan baik supaya nggak salah paham ya. Beliau tuh bilang gini, kita itu belum bisa berdakwah dengan baik kalau kita belum santai ngelihat orang maksiat. Paham ya? Kalau kita belum santai melihat orang maksiat. Jadi ini kalau difahami biasa aja nantinya salah. Maksudnya tuh begini, maksudnya gini. Kita setiap waktu akan senantiasa melihat orang tuh yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Banyak semuanya, sampai kita nanti mati. Dan gak jarang itu adalah orang-orang yang kita cintai. Hanya saja ibu harus santai dulu melihat orang yang maksiat. Yang gak boleh santai pada maksiatnya. Tapi orangnya kita harus santai. Karena kalau kita nggak santai, nantinya perbuatan kita pasti adalah perbuatan yang mudorot. Jadi menariknya beliau berkata bahwa ya kita harus santai melihat orang maksiat, tapi nggak boleh santai terhadap maksiatnya itu sendiri. Ya artinya bahwa kalau ada orang yang melakukan maksiat, kita jangan buru-buru langsung mencaci, memaki, memukul atau bagaimana ya, karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu kenapa dia bisa berbuat maksiat, ada masalah apa, kenapa dia melakukan itu, mungkin karena ketidaktahuan ataupun mungkin karena satu desakan atau apa, tapi yang pasti ada tugas kita mengingatkan dia supaya tidak melakukan hal yang maksiat dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Karena tidak sedikit orang yang bisa menasihati orang tapi dengan cara yang justru tidak baik, sehingga bukannya sadar malah dia makin menggila atau bahkan mungkin mengancam kita. Jadi ya santai dalam artian itu yaitu supaya kita bisa punya strategi yang baik untuk bisa memberikan nasihat, mengajaknya kepada kebenaran. Dan si orang itu bisa meninggalkan kemaksiatannya. Mungkin itu ya. Dan hikmah dari yang saya lihat, karena begini, saya pernah punya, saya akan sebut namanya karena kalau saya sebut pasti teman-teman bakal kenal. Pasti bakal kenal, yakin ya. Saya punya teman saya itu, saya nggak pernah pakai narkoba tapi teman saya suka pakai narkoba dan gila-gilaan, bahkan lagi di pengadilan pun sama. Sekian tahun nggak ketemu, saya lihat di TV, saya lihat di medsos, dia makin terkenal, makin menjadi terkenal dan semakin soleh. Dan ketemu di sini di Masjid Cilengsi, beliau malah tunduk-tunduk ke saya, salam ke saya karena dianggapnya saya lebih soleh dibandingkan dia pada saat itu. Sekarang wah jauh solehan dia kemana-mana. Jadi dari situ, dan sangat soleh sekali, luar biasa orang itu, dan sekarang udah meninggal dan jamaahnya banyak banget yang mengantar dia ke makam. Saya yakin dia soleh sekali. Ini menandakan bahwa manusia bisa saja melakukan kesalahan di hari ini, tapi bisa jadi di depan
ke depan atau di masa depan ketika umur dipanjangkan, Allah bisa memberikan ruang seseorang untuk menjadi lebih baik dibandingkan kita. Kalau diibaratkan saya dengan si A ini buruk sekali hari ini, bisa jadi di masa depan dia lebih baik dibandingkan saya, maka saya tidak punya hak untuk menjelek-jelekan beliau kecuali sifat jeleknya yang kita coba antisipasi supaya tidak masuk ke kita. Bagus-bagus dia bisa meninggalkan kejelekan itu, mungkin itu ya. Tapi balik lagi, ini pendapat Diki Chandra yang bukan ustadz, yang bukan apa-apa, cuma ya berpendapat dari video barusan yang cukup menarik. Oke, next video. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan, penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah ngajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan mbak sampeyan, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini? Ya, menarik sih. Jadi tamak itu menjadi satu sifat yang luar biasa gitu ya, luar biasa menyeramkan. Makanya mudah-mudahan kita semua diberikan mental memberi dibandingkan mental meminta, karena memang kalau ketika orang yang mentalnya meminta terus tidak diberi, bawaannya jadi ngebully, marah, bilang pelit lah, sebel lah, kesel lah, jadi musuhan lah, atau minimal gibah, membicarakan orang yang tidak memberi. Orang kaya tapi pelit, kamu ngasih segala macam. Ketika orang punya mental memberi, maka dia sadar betul ketika dia meminta terpaksa dalam satu kondisi mungkin tidak punya apa-apa, dia akhirnya meminta dan tidak diberi, pasti dia akan berpikir husnuzon, berbaik sangka, dimana bahwa oh mungkin orangnya belum bisa memberikan hari ini karena kondisinya belum tidak baik, tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Jadi dia lebih berhusnuzon, berpikir lebih baik gitu kan. Orang yang mentalnya seperti itu. Tapi kalau yang mentalnya yang dipupukkan adalah mental meminta, pasti bawaannya jadinya berburuk sangka atau sujon yang bisa meluas melebar ke hal-hal yang lainnya, yang salah satunya jadi malas karena kebanyakan meminta, mengharapkan keajaiban, akhirnya malas untuk berusaha atau berikhtiar. Tapi ketika mentalnya memberi, ketika dia ada masalah, asal dia bertemu dengan sabar, tawakal, dan ikhtiar, pasti akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Mungkin itu kesimpulan saya sebagai orang awam, melihat apa yang mendengar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Video berikutnya. Oke guys. Pak, itu ada ubannya loh rambutnya. Gak apa-apalah, satu uban itu katanya kan satu kebaikan dari Tuhan. Emang bener nggak apa-apa kalau kelihatan? Gak apa-apalah. Orang kemarin aja mahasiswa pada suka apa kata keren manis, tetap manis walaupun uban. Keren manis. Iya. Mahasiswa. Mahasiswi kali. Mahasiswa. Ah, bohong, pasti cewek. Enggak, mahasiswa tapi manis-manis. Mahasiswa bilang manis, gelut. Sabar. Rujit. Ternyata itu video saya sendiri. Ya karena waktunya sudah habis, saya berusaha untuk tidak lebih dan kurang dari 10 menit diusahakan, walaupun memang ada yang lebih-lebih, banyak kan yang lebih-lebih. Tapi mudah-mudahan tetap bisa jadi 10 menit karena ini adalah program 10 menit dari Diki Chandra. 10 menit tentang apa aja ya, salah satunya sekarang adalah membahas atau berpendapat tentang beragam video yang dikirimkan oleh teman-teman ke snack video saya. Oke, jadi kalau ada yang videonya pengen dimunculin, silahkan langsung DM ke snack saya aja.
Jadi Ki Chandra mohon pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya untuk notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.